Yukimi, hati-hati Bapak Ibu, tunggu aku pulang ya. Gendis menatap pesawat yang akan membawanya meninggalkan tanah kelahirannya, Jawa Timur, dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, hatinya dipenuhi harapan akan kehidupan yang lebih baik, di sisi lain, ada rasa takut yang terus menghantui. Ia tahu, sebagai seorang gadis muda yang akan bekerja jauh dari keluarga, tantangan dan cobaan menanti. Tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut itu. Di terminal bandara, aroma kopi dan suara pengumuman membuatnya mual sekaligus bersemangat. Ia merapikan jilbabnya, mencoba menahan air mata yang menetes perlahan. Orang tuanya berdiri di belakangnya, wajah mereka tampak tegang namun menyimpan senyum bangga. Ingat, Gendis, kuatlah di sana. Jangan pernah menyerah, kata ibunya sambil memeluknya erat. Ketika pesawat lepas landas, Gendis menatap tanah yang kian menjauh di bawah sana. Rumahnya, gang sempit yang selalu ia kenal, sawah di desa yang hijau, semua mulai tampak kecil. Hatinya sesak oleh perpisahan, tapi ia tahu ini adalah jalan satu-satunya untuk mengubah nasib keluarganya. Di dalam hatinya, ia berjanji pada diri sendiri, aku harus bertahan. Untuk ibu, untuk ayah, untuk masa depanku. Perjalanan panjang itu diwarnai perasaan cemas. Gendis duduk di kursi sempit pesawat, mencoba menenangkan diri. Ia memperhatikan para penumpang lain, yang tampak santai dan tak terbebani. Rasa asing menyelimutinya, ia menyadari bahwa dunia yang ia masuki begitu berbeda dari desa kecilnya. Segala sesuatu terasa asing, bahasa, aroma, bahkan suara orang-orang di sekitarnya. Setibanya di Bandara Arab Saudi, udara panas menyambutnya seperti tamparan. Gendis menggenggam koper kecilnya dengan tangan gemetar, menyadari bahwa ini bukan lagi rumahnya. Setiap langkahnya di terminal terasa berat, seakan setiap orang menatapnya dengan tatapan asing. Ia merasakan ketegangan yang menyesakkan dada, tapi ia menelan rasa takut itu dan berusaha tersenyum. Di rumah majikan, Gendis disambut dengan ramah namun formal. Rumah besar itu tampak megah, berlantai marmer dan dihiasi furnitur mahal yang membuatnya terpana. Namun, di balik keindahan itu, ada rasa asing yang menyesakkan. Anak majikan yang masih remaja menatapnya dengan tatapan sinis, membuat Gendis merasa tidak nyaman. Ia sadar, hidup di sini tidak akan semudah yang dibayangkannya. Malam pertama Gendis di kamar barunya terasa sunyi dan menakutkan. Ia duduk di tepi tempat tidur, menatap dinding yang megah tapi dingin, merasakan kesepian yang menusuk. Semua orang tampak sibuk dengan urusannya masing-masing, sementara ia hanyalah tamu asing di rumah itu. Hatinya merintih, tapi tekadnya tetap membara, ia harus bertahan, apapun yang terjadi. Sebelum tidur, Gendis menutup mata dan berbisik pelan, aku akan kuat. Aku harus kuat. Hatinya dipenuhi doa dan harapan, tapi juga rasa cemas yang belum ia mengerti sepenuhnya. Ia belum tahu bahwa perjalanan ini akan membawa luka yang tak mudah disembuhkan, dan bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Namun di balik semua ketakutan itu, ada secercah keberanian yang tak bisa dihancurkan, secercah cahaya yang akan menuntunnya melewati badai yang menunggu. Hari pertama Gendis mulai bekerja di rumah majikan dipenuhi kecanggungan dan ketegangan. Ia mencoba mengikuti perintah dengan hati-hati, membersihkan setiap sudut rumah, menyiapkan makanan, dan menyesuaikan diri dengan ritme keluarga yang tampak sempurna dari luar. Namun, setiap langkahnya selalu diikuti oleh tatapan anak majikan, remaja nakal yang membuatnya merasa tidak nyaman. Anak majikan itu, Fadil, menatapnya dengan mata tajam, terkadang tersenyum sinis tanpa alasan. Gendis merasakan hawa dingin setiap kali pandangannya bertemu dengan Fadil. Ada sesuatu yang mengganggu instingnya, sebuah perasaan waspada yang tak bisa ia abaikan. Ia berusaha tetap sopan, menundukkan kepala, dan menahan rasa takutnya agar tidak terlihat. Majikannya, Bapak Harun, terlihat baik di mata Gendis. Ia ramah, memberi arahan dengan sabar, dan sesekali tersenyum hangat. Namun, Gendis mulai menyadari bahwa perhatian Bapak Harun lebih sering tertuju pada urusan bisnis dan tamu-tamu penting daripada masalah rumah tangga sehari-hari. Ada jarak yang membuat Gendis merasa sendiri, seakan rumah itu terlalu besar untuk sekadar manusia biasa. Seiring hari berlalu, Gendis mulai merasakan tekanan emosional yang makin berat. Fadil seringkali membuat lelucon yang tidak pantas atau menatapnya dengan cara yang membuat Gendis merinding. Ia mencoba menolak dengan halus, tapi Fadil selalu menemukan celah untuk mengganggunya. Setiap kali itu terjadi,
Gendis menelan rasa malu dan ketakutan, menyembunyikan luka batinnya agar majikannya tidak curiga. Malam-malam di rumah itu terasa semakin menakutkan. Saat semua orang tidur, Gendis duduk di sudut kamar, menahan napas ketika mendengar langkah Fadil di koridor. Ada ketegangan yang terus membekas, seakan setiap sudut rumah menyimpan rahasia yang bisa membahayakannya. Ia merindukan rumah, orang tua, dan kehidupan sederhana yang pernah ia tinggalkan. Meski begitu, Gendis berusaha tegar. Ia mengingat tujuan awalnya, membantu keluarga dan membangun kehidupan yang lebih baik. Setiap kali ketakutan datang, ia menarik napas dalam-dalam, menenangkan hati, dan membisikkan doa agar diberi kekuatan. Ia tahu, bertahan bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan untuk hidup di tengah lingkungan yang asing dan berbahaya. Di sisi lain, Fadil semakin sering memperlihatkan sisi gelapnya. Ia mulai menguji batas kesabaran Gendis dengan perlakuan yang semakin kasar, seolah menikmati ketidakberdayaan gadis itu. Gendis merasakan rasa sakit dan ketidakadilan yang membara dalam hati, tetapi ia menahannya, menyadari bahwa menghadapi langsung bisa membahayakan dirinya. Saat malam terakhir minggu pertama, Gendis menatap langit-langit kamar, air mata menetes pelan. Ia menyadari bahwa hidupnya di rumah ini akan penuh tantangan yang tidak pernah dibayangkan. Namun, ada satu hal yang menguatkan hatinya, tekad untuk bertahan. Ia tidak akan menyerah pada ketakutan, meski ancaman tak terlihat dari remaja nakal itu terus menghantui setiap langkahnya. Hari-hari Gendis di rumah majikan mulai dipenuhi ketegangan yang tak tertahankan. Fadil, anak majikan yang semakin nakal, mulai menunjukkan sisi gelapnya yang nyata. Tatapannya yang dulu hanya sinis kini berubah menjadi ancaman terselubung, membuat Gendis selalu waspada. Setiap langkahnya, setiap gerakannya, seolah diawasi dengan niat jahat yang tersembunyi. Suatu sore, ketika rumah tampak sepi karena Bapak Harun dan istrinya sibuk dengan urusan bisnis, Fadil mendekati Gendis dengan sikap agresif. Gendis merasakan jantungnya berdegup kencang, napasnya tercekat. Ia mencoba mundur dan menolak, tapi Fadil terlalu cepat, memaksanya ke sudut kamar yang sepi. Rasa takut dan putus asa mulai membanjiri dirinya. Gendis menahan jeritan, mencoba melawan dengan sekuat tenaga, namun tubuhnya terlalu lemah menghadapi kekuatan Fadil. Air matanya mengalir tanpa suara, hati kecilnya hancur. Dunia yang selama ini ia bayangkan sebagai kesempatan untuk kehidupan lebih baik tiba-tiba berubah menjadi mimpi buruk yang menakutkan. Setelah peristiwa itu, Gendis menutup diri dalam kesedihan dan rasa malu. Ia takut menceritakan kejadian itu, khawatir majikannya tidak akan percaya atau justru menyingkirkannya. Namun rasa sakit dalam hatinya terlalu berat untuk dipendam sendiri. Malam-malamnya dipenuhi tangisan yang tak terdengar, memohon keadilan dan kekuatan agar bisa bertahan. Akhirnya, keberanian Gendis muncul ketika ia memutuskan untuk melapor kepada majikannya. Dengan suara bergetar dan tangan gemetar, ia menceritakan semuanya. Matanya penuh harap, berharap Bapak Harun akan menegakkan keadilan dan melindunginya. Tapi kenyataan yang ia terima jauh lebih kejam daripada luka fisiknya sendiri. Alih-alih membela, Bapak Harun tampak gelisah dan canggung. Ia berkata dengan nada dingin, "Kita tidak bisa membuat masalah ini menjadi besar. Lebih baik kamu pulang ke Indonesia." Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk dada Gendis. Ia merasa dikhianati, sendirian, dan terluka lebih dalam daripada sebelumnya. Gendis dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan hati hancur dan tubuh yang lelah. Dalam pesawat, ia menatap langit malam, memikirkan masa depannya yang tampak gelap. Di antara rasa sedih, ada benih kemarahan yang mulai tumbuh, rasa tidak adil yang perlahan membara menjadi tekad untuk tidak membiarkan kejadian itu berlalu begitu saja. Setibanya di rumah, Gendis menyadari bahwa hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Ia membawa luka yang dalam, rasa malu, dan rahasia yang harus dijaganya. Namun, di balik semua itu, ada satu hal yang jelas, tekad untuk bertahan dan membalas kejahatan yang telah menimpanya, meski jalan itu masih panjang dan penuh risiko. Setibanya di rumah, Gendis merasa seolah seluruh dunia runtuh di sekelilingnya. Ia menatap orang tuanya dengan mata berkaca-kaca, berusaha menahan rasa malu dan putus asa. Namun, melihat wajah mereka yang penuh harap dan kasih, hatinya kembali tergerak. Ia sadar, meski dunia menolaknya, ia masih memiliki tanggung jawab untuk bertahan demi keluarga. Hari-hari berikutnya terasa berat. Setiap kali melihat anak-anak seusianya bermain di sekitar rumah,
rasa kehilangan dan iri menyelinap dalam hati Gendis. Ia bertanya-tanya apakah anak yang mungkin dikandungnya akan menghadapi dunia yang sama kerasnya. Rasa takut bercampur dengan tekad, ia tidak ingin menjadi korban selamanya. Gendis mulai membuka hati untuk keberanian yang selama ini tertahan. Ia mencari cara untuk melindungi dirinya dan masa depannya, belajar menata pikirannya agar bisa menghadapi dunia yang kejam ini. Ia menulis diari rahasia, menumpahkan semua rasa sakit dan kemarahannya, dan menemukan bahwa menulis memberinya kekuatan. Di tengah kesedihannya, Gendis menemukan kekuatan doa. Setiap malam, ia memanjatkan permohonan kepada Yang Maha Kuasa, memohon agar diberikan keteguhan hati dan perlindungan bagi dirinya dan anak yang mungkin ada di dalam rahimnya. Doa-doa itu memberinya ketenangan sementara, walau luka batinnya belum bisa sembuh sepenuhnya. Dengan tekad yang mulai menguat, Gendis memutuskan untuk belajar ilmu spiritual dan cara membela diri secara batiniah. Ia mencari guru dan orang-orang yang bisa membimbingnya tanpa mengungkap rahasianya. Perlahan, ia mulai memahami bahwa kekuatan terbesar bukan hanya fisik, tapi keberanian dan keteguhan hati untuk menghadapi ketidakadilan. Meskipun hatinya penuh ketakutan, Gendis mulai merencanakan langkah-langkahnya secara hati-hati. Ia menolak membiarkan kemarahan menguasai dirinya sepenuhnya, tapi menyadari bahwa suatu hari ia harus menghadapi Fadil dan majikannya, entah secara langsung atau dengan caranya sendiri. Tekad itu menjadi nyala kecil yang menuntunnya melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Setiap hari, Gendis menguatkan dirinya dengan membayangkan masa depan yang ia impikan, hidup damai bersama anaknya, tanpa rasa takut, dan mampu berdiri dengan kepala tegak. Imajinasi itu menjadi sumber kekuatan dan motivasi, mengubah rasa sakit menjadi dorongan untuk bertahan dan bertindak. Pada akhirnya, Gendis menyadari satu hal yang penting, keberanian bukan berarti tidak merasa takut, tetapi tetap melangkah meski takut. Dengan tekad itu, hatinya menjadi lebih tegar, siap menghadapi dunia yang kejam, dan perlahan mulai merencanakan balas dendamnya yang penuh perhitungan, sambil tetap menjaga keselamatan diri dan anaknya kelak. Pagi itu, Gendis menatap mata majikannya, Bapak Harun, berharap sedikit empati atau setidaknya penegakan keadilan. Ia mengulang kata-katanya di dalam hati, berusaha terdengar tegas namun sopan. Namun, yang keluar dari mulut Bapak Harun justru membuat dunia Gendis runtuh lebih dalam. Lebih baik kamu pulang ke Indonesia. Masalah ini jangan dibesar-besarkan, katanya dingin, seolah menyudutkan korban adalah jalan terbaik. Hati Gendis hancur, rasanya dikhianati oleh orang yang ia anggap bisa melindungi dirinya, bahkan lebih dari dirinya sendiri. Semua rasa sakit, takut, dan malu yang selama ini ia pendam kini bercampur menjadi kemarahan yang membara. Ia menelan ludah dan mencoba menahan air matanya agar tidak jatuh, tapi rasanya sulit menahan rasa pahit itu. Di dalam kamar barunya, Gendis duduk termenung, menatap jendela yang memantulkan cahaya matahari sore. Ia merasa seperti dibuang dari rumah yang seharusnya memberinya perlindungan. Pengkhianatan ini bukan hanya menghancurkan hatinya, tetapi juga membangkitkan rasa takut akan masa depan yang suram. Ia bertanya-tanya, apakah keadilan benar-benar ada di dunia ini? Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti neraka kecil yang membalut tubuh dan pikirannya. Setiap detik di pesawat adalah pertarungan antara air mata dan tekad untuk tetap tegar. Ia menatap awan di luar jendela, mencoba mencari harapan, namun hatinya penuh kegelapan. Baginya, dunia tampak tidak adil, dan orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung justru menjadi penyebab luka terparah. Sesampainya di rumah, Gendis disambut hangat oleh orang tua, namun hatinya masih hancur. Ia merasa malu dan takut, sekaligus marah karena harus kembali tanpa mendapatkan keadilan. Ia menyadari bahwa hidupnya kini berubah total, dan tanggung jawab untuk menghadapi masa depan terletak sepenuhnya di pundaknya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa berat. Gendis mulai menyadari bahwa ia membawa sesuatu yang tak terlihat, benih kehidupan di dalam rahimnya. Perasaan campur aduk muncul, antara takut, bingung, dan marah. Namun di balik semua itu, ada tekad baru yang muncul, tekad untuk membela dirinya sendiri dan anak yang akan lahir, tanpa bergantung pada orang yang telah mengkhianatinya. Di malam yang sunyi, Gendis menatap langit-langit kamar sambil menulis diari rahasia. Ia menuangkan semua emosi, kesedihan, pengkhianatan, ketakutan, sekaligus kemarahan yang membara. Ia sadar bahwa luka ini tidak akan sembuh dengan mudah, tapi ia bisa mengubah rasa sakit menjadi kekuatan.
Dari sinilah niat untuk membalas kejahatan mulai lahir dalam hatinya. Meski hatinya terluka, Gendis tahu satu hal, ia tidak akan membiarkan dunia dan orang-orang yang menyakitinya menentukan nasibnya. Ia berjanji pada dirinya sendiri, anaknya kelak, dan pada Tuhan, bahwa ia akan bertahan, bangkit, dan suatu hari membalas pengkhianatan ini dengan cara yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang pernah begitu disakiti. Tekad itu menjadi nyala kecil yang perlahan menyinari hatinya yang gelap. Beberapa minggu setelah kembali ke rumah, Gendis mulai merasakan perubahan aneh dalam tubuhnya. Mual di pagi hari, lelah yang tak wajar, dan denyut jantung yang kadang berdebar-debar membuatnya gelisah. Ketika akhirnya ia memutuskan untuk memeriksakan diri, hasilnya datang seperti palu menghantam dada, ia hamil. Dunia Gendis seketika runtuh. Ia menatap hasil tes itu dengan tangan gemetar, air mata menetes pelan. Rasa malu, takut, dan putus asa bercampur menjadi satu. Ia merasa seperti terperangkap dalam mimpi buruk yang tak berujung, menatap masa depan yang tampak gelap dan penuh ketidakpastian. Orang tuanya terkejut dan sedih melihat reaksi Gendis. Mereka berusaha menenangkan, namun mereka sendiri tampak bingung. Gendis merasa, seperti kehilangan pijakan, semua harapannya tentang kehidupan yang lebih baik kini terasa sirna. Ia bertanya-tanya bagaimana bisa menghadapi dunia sendirian, membawa tanggung jawab yang begitu besar di usia muda. Namun di tengah keputusasaan itu, kemarahan mulai muncul. Ia memikirkan Fadil, anak majikan yang telah menghancurkan hidupnya. Rasa sakit dan pengkhianatan yang dulu tersembunyi kini berubah menjadi api kemarahan yang membara. Ia sadar bahwa meski dunia menolaknya, ia tidak boleh membiarkan kejahatan itu berlalu begitu saja. Hari-hari berikutnya dipenuhi pergulatan batin. Gendis berusaha menerima kondisi dirinya, menyiapkan mental untuk menghadapi stigma dan tantangan hidup. Setiap langkahnya kini diwarnai tekad untuk membela diri sendiri dan anak yang akan lahir, serta memikirkan cara untuk memastikan keadilan akan ditegakkan, meski bukan melalui jalur hukum konvensional. Dalam diam, Gendis mulai merencanakan langkahnya. Ia menyadari bahwa dunia ini kejam, dan orang-orang yang menyakitinya mungkin tidak akan pernah menyesal dengan sendirinya. Dari sini, niat untuk membalas secara perlahan mulai terbentuk, bukan sekadar untuk dirinya, tapi juga untuk anak yang akan menjadi bukti kekuatannya. Malam-malamnya kini diisi doa dan perencanaan. Ia menulis diari, melatih ketenangan batin, dan mulai belajar cara menghadapi dunia dengan hati yang lebih kuat. Setiap air mata yang jatuh mengubah dirinya menjadi lebih tangguh, setiap rasa sakit menumbuhkan tekad untuk tidak pernah menyerah. Pada akhirnya, Gendis menyadari satu hal, meski hidupnya hancur, ia masih memiliki kendali atas masa depannya. Anak yang dikandungnya adalah harapan, sekaligus alasan untuk bangkit dan membuktikan bahwa ia bisa mengalahkan ketidakadilan. Dari rasa sakit dan pengkhianatan ini, muncul kekuatan baru, sebuah tekad yang akan membimbingnya menuju balas dendam dan kebahagiaan yang sebenarnya. Setiap pagi, Gendis bangun dengan rasa sakit yang bukan hanya fisik, tapi juga batin. Ia menatap perutnya yang mulai membesar, menyadari bahwa di sana ada nyawa kecil yang menjadi tanggung jawabnya. Rasa takut bercampur dengan cinta yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, menimbulkan perasaan campur aduk yang sulit diungkapkan. Di tengah kesendirian, Gendis menemukan tempat perlindungan dalam doa. Ia berlutut di samping ranjangnya setiap malam, memohon agar diberi kekuatan dan keteguhan hati. Doa-doa itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk anak yang akan lahir, agar kelak bisa hidup dalam dunia yang aman dan penuh cinta meski ayahnya tidak hadir. Luka yang ia rasakan dari pengkhianatan majikan dan kejahatan Fadil tak kunjung hilang. Kadang ia terbangun di malam hari dengan wajah basah oleh air mata, mengenang semua penderitaan yang dialaminya. Tapi di setiap air mata itu, ia menemukan kekuatan baru, sebuah tekad untuk tidak lagi menjadi korban. Gendis mulai menulis diari setiap hari, menuangkan semua emosi yang membanjiri hatinya, kesedihan, kemarahan, kebingungan, dan rasa sakit yang mendalam. Tulisan-tulisannya menjadi teman setia yang membantunya merenungkan langkah-langkah ke depan. Ia mulai merencanakan kehidupan baru dan membayangkan masa depan di mana ia dan anaknya bisa hidup tanpa rasa takut. Dalam kesunyian kamar, Gendis mulai belajar meditasi dan ilmu spiritual sederhana yang bisa membantunya menenangkan diri. Ia memahami bahwa kekuatan batin adalah senjata yang paling ampuh. Dengan ketenangan itu, ia bisa memikirkan strategi untuk menghadapi Fadil dan majikannya tanpa membahayakan dirinya atau anaknya.
Rasa sakit dan doa yang terus-menerus menumbuhkan keberanian dalam dirinya. Gendis menyadari bahwa luka yang pernah dialami bukan akhir dari hidupnya, tetapi justru menjadi fondasi kekuatan yang akan membuatnya lebih tegar. Ia mulai memandang masa depan dengan mata yang lebih tajam, hati yang lebih kuat, dan tekad yang lebih membara. Setiap hari, ia membayangkan anaknya tumbuh dengan bahagia, tanpa bayangan kejahatan yang pernah menimpa dirinya. Imajinasi itu memberi energi baru, mengubah rasa takut menjadi motivasi untuk bertahan, berjuang, dan suatu hari menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. Di malam yang sunyi, Gendis menutup matanya dan berbisik dalam hati, "Aku akan melindungi diriku dan anakku. Aku akan membalas mereka, tapi aku akan tetap kuat." Doa dan tekad itu menjadi cahaya kecil yang menerangi hatinya, menyiapkan langkah-langkahnya menuju babak kehidupan baru, di mana luka dan doa berpadu menjadi kekuatan yang tak terbendung. Gendis duduk di kamar kecilnya, menatap lilin yang menyala perlahan, membiarkan bayangan di dinding menari mengikuti pikirannya. Ia tahu bahwa balas dendam bukanlah jalan mudah, itu membutuhkan ketenangan, strategi, dan kesabaran. Setiap langkah harus dipikirkan matang, agar kemarahan yang membara tidak menghancurkan dirinya sendiri. Ia mulai mempelajari ilmu spiritual dan cara menyantet melalui perantara simbolis. Burung kesayangan Fadil, yang selalu diistimewakan di rumah majikan, menjadi fokusnya. Dalam pikirannya, burung itu bukan sekadar hewan, tetapi lambang kesombongan dan kekuasaan Fadil yang telah menyakiti hidupnya. Menyentuh simbol itu akan menjadi cara Gendis menyalurkan keadilan tanpa menghadapi langsung ancaman fisik. Malam-malamnya kini diisi ritual sederhana yang ia pelajari dari guru spiritual yang ia percaya. Ia menyalakan dupa, membaca mantra, dan menenangkan pikiran, membayangkan burung itu kehilangan kemampuan untuk terbang dan Fadil merasakan akibat dari perbuatannya. Setiap kata yang diucapkannya adalah doa dan tekad yang menyatu, mengubah kemarahan menjadi energi spiritual yang terkonsentrasi. Sambil berlatih, Gendis mencatat setiap detail, jam ketika burung itu biasa berada di kandang, perilaku Fadil, dan kebiasaan majikannya yang bisa dimanfaatkan. Ia sadar bahwa balas dendam bukan sekadar kekuatan, tapi juga kesabaran. Setiap langkah harus tepat, agar rencana itu berhasil dan tidak menimbulkan masalah bagi dirinya dan anak yang dikandungnya. Meski penuh tekad, hati Gendis tetap dipenuhi dilema moral. Ia berdoa agar niatnya murni, bukan sekadar dendam. Ia ingin keadilan, bukan kehancuran yang sia-sia. Dalam hatinya, ia memohon agar Tuhan membimbing langkahnya, agar balas dendam ini menjadi pelajaran bagi Fadil dan majikannya, bukan penghancuran yang membuatnya kehilangan arah. Hari demi hari, rencana itu mulai membentuk pola yang jelas. Gendis belajar menahan emosinya, berlatih meditasi, dan memvisualisasikan setiap hasil yang diinginkan. Ia merasa kekuatannya tumbuh, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk melindungi dirinya dan anak yang akan lahir dari bayangan masa lalu yang kelam. Seiring waktu, Gendis mulai merasa lebih tenang dan percaya diri. Ia tahu bahwa balas dendam ini bukan sekadar pelampiasan, tetapi langkah strategis untuk mengembalikan keseimbangan dalam hidupnya. Ia mulai merasakan kontrol atas nasibnya kembali, dan itu memberinya energi untuk terus maju. Di malam yang sunyi, sebelum tidur, Gendis menatap perutnya yang mulai membesar, membisikkan doa pelindung bagi anaknya. Ia tersenyum pelan, merasakan kekuatan baru yang lahir dari luka dan doa. Tekadnya bulat, suatu hari nanti, Fadil dan majikannya akan merasakan akibat dari perbuatan mereka, sementara ia dan anaknya akan tumbuh bebas dari bayang-bayang masa lalu. Malam itu, Gendis duduk di depan lilin yang berkelap-kelip, menenangkan napasnya sebelum memulai langkah pertama dari rencananya. Semua latihan spiritual dan doa yang ia pelajari bertemu pada saat ini, kesabaran selama berbulan-bulan kini harus diuji. Ia menutup mata, membayangkan burung kesayangan Fadil yang selama ini menjadi simbol kesombongannya, dan mulai menyatukan energi spiritualnya ke arah itu. Langkah pertama adalah memastikan burung itu tidak akan terbang bebas seperti biasanya. Gendis melafalkan mantra dengan suara pelan namun mantap, mengarahkan niatnya pada burung itu seakan setiap kata membawa pesan keadilan. Di hatinya, ia membayangkan Fadil yang terbiasa sombong dan leluconnya yang menyakiti kini harus menanggung akibat dari perbuatannya sendiri. Burung itu mulai berperilaku aneh, tidak bisa lagi hinggap dan melompat seperti sebelumnya. Setiap gerakan yang gagal membuatnya terlihat kebingungan, dan Gendis merasakan energi dari niatnya bekerja, seakan dunia mulai seimbang.
Rasa puas dan sedikit lega muncul di hatinya, tapi ia tetap fokus, sadar bahwa ini baru langkah pertama dari keseluruhan rencananya. Di rumah majikan, Fadil mulai panik ketika melihat burung kesayangannya tidak lagi bisa bergerak lincah. Ia mencoba memeriksa, menyentuh, bahkan memberi makanan, tapi perilaku burung itu tetap aneh. Kekhawatiran mulai menghantui dirinya, dan ia merasakan ketidaknyamanan yang sebelumnya tak pernah ia alami. Gendis memperkuat niatnya, menyadari bahwa balas dendam bukan hanya untuk burung, tapi untuk pelajaran yang harus diterima Fadil. Ia tetap menjaga jarak, tidak ingin terdeteksi, sambil memvisualisasikan konsekuensi yang lebih besar jika Fadil terus menyakiti orang lain. Energinya semakin terkonsentrasi, mengalir dari hatinya ke setiap sudut niatnya. Di sisi lain, majikan mulai merasa ada sesuatu yang aneh, burung yang dulu menjadi kebanggaan kini membuat rumah terasa tegang. Bapak Harun dan istrinya merasa gelisah, tetapi mereka tidak bisa menemukan penyebabnya. Penyesalan mulai muncul, walau mereka belum menyadari bahwa ini adalah akibat dari pengabaian dan pengkhianatan mereka terhadap Gendis. Gendis, di kamarnya, menutup mata dan tersenyum pelan. Langkah awal berhasil, dan ini memberinya keyakinan bahwa rencananya bisa berjalan. Ia tahu setiap tindakan harus berhati-hati, tetapi melihat Fadil mulai merasakan ketidaknyamanan adalah kepuasan tersendiri yang membuat hatinya sedikit lega. Malam itu, sebelum tidur, Gendis menepuk perutnya pelan dan berbisik, "Ini baru awal, anakku. Suatu hari nanti, keadilan akan datang, dan kita akan bebas dari semua yang menyakitkan ini." Di balik kesunyian dan luka yang masih membekas, muncul keberanian yang semakin membara, menyiapkan Gendis untuk babak selanjutnya dari balas dendamnya. Keesokan harinya, suasana di rumah majikan terasa aneh. Burung kesayangan Fadil masih tidak bisa bergerak seperti biasa, membuat rumah yang biasanya riang kini penuh ketegangan. Bapak Harun dan istrinya mulai bertukar pandang, wajah mereka menunjukkan kekhawatiran yang belum pernah muncul sebelumnya. Mereka merasa ada sesuatu yang salah, tapi tidak tahu dari mana sumbernya. Fadil sendiri semakin gelisah. Burung yang dulu selalu menemaninya kini terbaring tak berdaya, membuatnya frustrasi. Ia mencoba memeriksa kandang, memanggil burung itu, bahkan membawanya ke ruang tamu, namun tak ada perubahan. Rasa panik mulai muncul, mengganggu keseharian yang sebelumnya ia anggap mudah dan menyenangkan. Ketegangan itu membuat Bapak Harun mulai bertanya-tanya tentang keputusan mereka dulu. Mengapa mereka tidak membela Gendis? Mengapa mereka memilih memulangkan gadis itu begitu saja? Penyesalan mulai muncul di hati Bapak Harun, seperti gelombang yang menghantam kepalanya perlahan tapi pasti. Ia merasakan bahwa kesalahan masa lalu kini berbalik menghantui mereka. Di sisi lain, Fadil mulai merasakan ketidaknyamanan fisik dan emosi yang sulit dijelaskan. Setiap gerakan burung yang tidak normal terasa seperti pesan yang ditujukan kepadanya, membuatnya gelisah dan cemas. Ia mulai menyadari bahwa keangkuhannya dan perbuatannya kepada Gendis kini membawa konsekuensi yang tak terduga. Bapak Harun mencoba mencari tahu penyebabnya dengan bantuan tetangga dan orang-orang yang dekat dengan rumah, tapi tak seorang pun dapat menjelaskan fenomena aneh itu. Ketidakpastian ini menambah ketegangan, membuat rumah yang dulu megah kini terasa seperti sarang kegelisahan dan penyesalan. Gendis, dari kejauhan, mengetahui bahwa rencananya mulai berdampak. Tanpa harus menghadapi Fadil atau majikannya secara langsung, ia mulai melihat efek dari niat dan doa yang telah ia fokuskan. Kekuatan yang lahir dari luka dan kesedihan mulai bekerja, membuktikan bahwa kesabaran dan ketekunan bisa menghasilkan keadilan dengan cara yang tak terduga. Di malam hari, Bapak Harun duduk termenung di ruang tamu, menatap foto Gendis dan merasa bersalah. Ia menyesali keputusan memulangkan gadis itu tanpa mendengar sepenuhnya, tanpa membela yang benar. Penyesalan ini menghantui pikirannya, dan ia mulai menyadari bahwa keadilan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari begitu saja. Gendis, di kamarnya, menutup mata dan tersenyum pelan. Ia tahu bahwa balas dendamnya mulai bekerja, dan majikan serta Fadil kini merasakan akibat dari pengkhianatan mereka. Namun, ia juga menyadari bahwa ini baru awal, dan masih banyak langkah yang harus ditempuh untuk memastikan keadilan benar-benar tercapai. Cahaya tekadnya semakin terang, menyiapkan dirinya untuk babak berikutnya. Hari-hari berikutnya di rumah majikan dipenuhi ketegangan yang semakin memuncak. Bapak Harun duduk termenung di ruang kerja, menatap laporan bisnis sambil menyadari bahwa semua kenyamanan mereka tak lagi sama.
Burung kesayangan Fadil masih tidak bisa bergerak normal, dan anaknya sendiri terlihat gelisah. Rasa bersalah menggerogoti hatinya perlahan, membuat setiap keputusan masa lalu terasa salah di setiap sudut rumah. Istri Bapak Harun pun tidak luput dari rasa penyesalan. Ia mulai menyadari bahwa mereka terlalu cepat mengambil keputusan memulangkan Gendis tanpa menyelesaikan masalah yang sebenarnya. Hatinya dipenuhi rasa bersalah dan kekhawatiran, menyadari bahwa perlindungan yang seharusnya diberikan kepada gadis itu kini menjadi sumber malapetaka bagi keluarganya sendiri. Fadil semakin putus asa. Burung yang dulu menjadi kebanggaan dan hiburannya kini tak berdaya, membuatnya frustrasi dan gelisah. Ia mulai merasakan ketidaknyamanan fisik dan emosi yang membingungkan, seolah setiap langkah dan leluconnya yang dulu menyakiti Gendis kini kembali menghantui dirinya. Ketakutan pertama kali muncul dalam hidupnya yang selama ini diwarnai kesombongan. Bapak Harun mencoba berbicara dengan anaknya, menasihatinya, namun kata-kata terasa hampa. Fadil tampak mendengarkan, tapi di dalam hatinya, ia mulai merasakan getaran penyesalan yang tak bisa diabaikan. Setiap gerakan burung yang aneh adalah pengingat bahwa kesalahan mereka membawa konsekuensi nyata. Di malam hari, keluarga itu duduk bersama dalam keheningan. Tak seorang pun berani menatap mata yang lain terlalu lama. Penyesalan menguasai seluruh rumah, dan mereka mulai menyadari bahwa kekayaan dan kenyamanan tidak bisa membeli keadilan atau menghapus rasa sakit yang telah mereka timbulkan. Semua keputusan yang diambil dengan mudah kini terasa menghancurkan dari dalam. Sementara itu, Gendis mengetahui efek dari balas dendamnya. Ia melihat dari kejauhan bahwa niat dan kesabarannya telah membangkitkan rasa penyesalan yang mendalam di hati majikan dan Fadil. Namun, ia tetap tenang, menyadari bahwa ini bukan puncak dari rencananya. Setiap langkahnya harus tetap hati-hati, agar keadilan tercapai tanpa mengorbankan dirinya atau anaknya. Fadil mulai menyesali setiap perbuatannya, mengenang bagaimana ia memperlakukan Gendis dengan sombong dan kasar. Kesombongan itu kini berubah menjadi ketakutan dan penyesalan, sebuah pembelajaran pahit yang datang terlambat. Ia mulai memahami bahwa kekerasan dan ejekan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan sejati, hanya meninggalkan luka dan rasa bersalah. Di kamar kecilnya, Gendis tersenyum pelan. Melihat majikan dan Fadil merasakan akibat dari pengkhianatan mereka memberinya kepuasan yang tenang. Namun, ia tahu bahwa perjalanan ini belum selesai. Masih ada langkah-langkah lain yang harus diambil, untuk memastikan bahwa keadilan tidak hanya berupa pelajaran sementara, tetapi benar-benar menjadi kemenangan bagi dirinya dan anak yang sedang dikandungnya. Setelah merasakan efek dari balas dendamnya terhadap Fadil dan majikan, Gendis memutuskan untuk fokus pada hidupnya sendiri dan anak yang sedang dikandungnya. Ia menyadari bahwa kebahagiaan dan kekuatan sejati tidak datang dari dendam semata, melainkan dari kemampuan untuk membangun kehidupan baru. Tekadnya bulat, anaknya akan tumbuh dalam lingkungan yang aman dan penuh cinta. Gendis mulai menata hidupnya dari awal. Ia mencari pekerjaan yang layak dan aman, mengatur rumah kecil yang sederhana, dan menyiapkan segala kebutuhan untuk bayi yang akan lahir. Setiap langkahnya diwarnai kesabaran dan ketekunan. Ia tahu, hidup sebagai ibu tunggal tidak mudah, tapi ia tidak gentar. Setiap tantangan menjadi latihan untuk membentuk kekuatan batinnya. Orang-orang di sekitar mulai memperhatikan perubahan Gendis. Ia tampak lebih tegar, lebih percaya diri, dan aura keberanian memancar dari wajahnya. Meskipun masih ada luka yang tersembunyi, Gendis belajar menutupi rasa sakitnya dengan senyum hangat dan ketenangan hati, membuatnya menjadi sosok yang dihormati sekaligus disegani di lingkungan baru. Hari-harinya kini diisi dengan persiapan menyambut anaknya. Ia membaca buku-buku parenting, berkonsultasi dengan tenaga medis, dan belajar mengatur finansial demi masa depan yang lebih baik. Setiap kali menatap perutnya, ia merasakan energi baru yang membangkitkan semangat, seakan anak yang dikandungnya adalah cahaya di tengah kegelapan hidupnya. Meskipun masih ada bayangan masa lalu, Gendis belajar melepaskan rasa takut dan trauma secara perlahan. Ia menyadari bahwa masa depan anaknya tidak boleh dibayangi dendam atau kesedihan. Setiap langkah kecil yang ia ambil untuk menata hidup baru adalah bentuk cinta dan perlindungan bagi anaknya, sekaligus wujud kebanggaan atas keberanian yang selama ini ia tunjukkan. Gendis juga mulai membangun jaringan sosial yang mendukung. Teman-teman baru dan tetangga yang peduli memberikan dukungan moral dan bantuan praktis. Ia merasa, meski sendirian secara fisik, ia tidak pernah benar-benar sendiri. Dukungan ini memberinya kekuatan tambahan untuk tetap tegar menghadapi masa depan. Di malam hari,
Gendis sering menatap langit, membayangkan masa depan anaknya yang penuh harapan. Ia berdoa agar anaknya tumbuh menjadi pribadi yang kuat, penuh kasih, dan tidak pernah mengalami penderitaan yang sama seperti dirinya. Tekad ini memberinya energi untuk tetap tegar, mengubah luka menjadi pembelajaran dan kekuatan. Akhirnya, Gendis menyadari satu hal penting, hidupnya sekarang bukan lagi tentang rasa sakit masa lalu, tetapi tentang harapan, keberanian, dan cinta yang ia berikan pada anaknya. Dari rasa sakit dan pengkhianatan itu, lahirlah kekuatan yang lebih besar. Ia telah memulai kehidupan baru, sebuah babak yang penuh cahaya, keteguhan, dan janji masa depan yang lebih baik. Hari-hari Gendis kini dipenuhi kebahagiaan sederhana sejak kelahiran anaknya. Tangisan bayi yang lembut dan senyuman mungilnya menjadi cahaya baru dalam hidup Gendis yang dulu penuh luka. Setiap kali memeluk anaknya, ia merasakan energi dan kekuatan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, seolah semua penderitaan masa lalu kini berubah menjadi alasan untuk bertahan dan bahagia. Anaknya tumbuh dengan cepat, dan Gendis memperhatikan setiap langkah pertamanya dengan penuh cinta dan perhatian. Ia mendidik anaknya dengan kelembutan, mengajarkannya tentang kebaikan, keberanian, dan keteguhan hati. Anak itu menjadi simbol harapan, bukti bahwa meski dunia kejam, kehidupan baru yang penuh cinta selalu mungkin tercipta. Gendis juga mulai merasakan rasa bangga yang mendalam. Setiap pencapaian kecil anaknya, senyum pertama, langkah pertama, kata pertama, memberikan motivasi baru bagi dirinya. Rasa bangga itu bukan hanya sebagai seorang ibu, tetapi juga sebagai seorang wanita yang mampu bangkit dari luka terdalam dan membangun kehidupan yang layak untuk anaknya. Momen-momen sederhana seperti membaca cerita sebelum tidur atau bermain di halaman rumah menjadi saat-saat paling berharga. Gendis menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu datang dari hal besar, tapi dari cinta dan perhatian yang konsisten. Anak itu adalah alasan utama bagi Gendis untuk terus tegar dan tidak membiarkan masa lalu menghancurkan masa depannya. Selain kasih sayang, Gendis juga menanamkan nilai keberanian dan keteguhan. Ia menceritakan kisah-kisah inspiratif dan menekankan pentingnya menghadapi ketakutan dengan kepala tegak. Anak itu mulai memahami bahwa meski dunia kadang kejam, kekuatan batin dan keberanian adalah kunci untuk menjalani hidup dengan bermartabat. Lingkungan sekitar mulai mengagumi keteguhan Gendis. Ia menjadi contoh bagi ibu-ibu lain, bagaimana seseorang bisa bangkit dari penderitaan dan tetap memberikan cinta penuh pada anaknya. Respek dan dukungan dari masyarakat sekitar membuatnya semakin yakin bahwa hidup yang bahagia dan bermakna selalu mungkin, meski harus melalui perjuangan panjang. Di setiap malam yang hening, Gendis menatap anaknya tidur dengan mata yang penuh harap. Ia membisikkan doa agar anaknya selalu terlindungi, menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan penuh kasih. Anak itu bukan hanya buah cinta dan pengorbanannya, tapi juga sumber cahaya yang menuntunnya melewati masa-masa gelap. Gendis tersenyum dalam hati, menyadari bahwa hidupnya kini bukan lagi tentang penderitaan atau dendam semata. Anak yang ia besarkan dengan cinta dan keberanian telah menjadi alasan untuk hidup bahagia, dan juga simbol kekuatan yang lahir dari luka. Dari sinilah ia menyadari, bahwa harapan dan kebahagiaan sejati bisa lahir dari penderitaan terdalam. Meskipun Gendis telah membangun kehidupan baru, bayangan masa lalu dan rasa sakit akibat pengkhianatan majikan dan Fadil tetap membekas. Ia sadar bahwa keadilan belum sepenuhnya ditegakkan. Dengan hati yang tenang namun tekad yang kuat, Gendis memutuskan untuk melanjutkan balas dendamnya, kali ini tanpa harus menghadapi mereka secara langsung. Fadil mulai merasakan ketidaknyamanan yang semakin nyata. Burung kesayangannya yang masih belum sembuh menjadi pengingat konstan atas kesalahan dan kesombongannya. Gendis memanfaatkan hal ini dengan hati-hati, menyalurkan energi spiritualnya melalui perantara simbolis dan doa, memastikan efeknya terasa namun tetap aman bagi dirinya sendiri. Bapak Harun dan istrinya mulai merasakan ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Mereka tidak tahu bahwa tindakan mereka di masa lalu kini kembali menghantui mereka melalui metode yang tidak tampak. Rasa bersalah dan penyesalan bercampur dengan ketakutan, menyadarkan mereka bahwa tindakan yang salah memiliki konsekuensi, bahkan ketika mereka berpikir semuanya telah berlalu. Gendis memantau dari jauh, hati-hatinya tetap tenang. Ia tahu bahwa balas dendam ini bukan untuk melukai secara fisik, tapi untuk memberikan pelajaran dan menimbulkan penyesalan yang mendalam. Setiap malam, ia menyalurkan energi melalui meditasi dan doa, mengarahkan kekuatannya pada simbol-simbol yang mewakili kesalahan Fadil dan majikannya.
Fadil mulai gelisah tanpa alasan yang jelas. Ia merasa ada mata yang mengawasinya, dan setiap keputusan yang diambilnya terasa salah. Burung yang dulu menjadi hiburan dan kebanggaannya kini menjadi simbol penderitaan yang tak terelakkan. Rasa takut yang belum pernah ia alami kini menghantuinya, perlahan membangkitkan kesadaran akan kesalahan masa lalu. Bapak Harun merasakan tekanan batin yang berat. Ia mencoba mencari penjelasan, memanggil orang-orang yang mungkin tahu, tetapi semua orang tampak bingung. Penyesalan dan kecemasan kini menjadi teman sehari-harinya, dan ia mulai menyadari bahwa melindungi diri dari akibat kesalahan bukanlah sesuatu yang mudah dilakukan. Gendis, di rumahnya yang sederhana, menatap anaknya tidur dengan senyum pelan. Ia tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil kini lebih dari sekadar balas dendam, ini adalah pelajaran hidup untuk Fadil dan majikan, sekaligus bukti bahwa dirinya mampu melindungi anaknya dan dirinya sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Di malam yang hening, Gendis menutup mata dan berbisik dalam hati, ini adalah akhir dari ketidakadilan, bukan hanya untukku, tapi untuk kita berdua, aku dan anakku. Cahaya tekadnya semakin terang, menyiapkan dirinya untuk bab terakhir di mana keadilan dan penyesalan akan mencapai puncaknya. Gendis kini berdiri di tengah hidupnya dengan kekuatan yang tidak lagi bisa digoyahkan oleh masa lalu. Setiap luka yang pernah ia alami, dari pengkhianatan majikan hingga perlakuan Fadil, kini menjadi fondasi yang menguatkan hatinya. Ia menyadari bahwa penderitaan yang dulu menyesakkan kini berubah menjadi energi untuk melindungi dirinya dan anaknya. Hari-harinya diisi dengan meditasi, doa, dan refleksi diri. Gendis merasakan kedamaian yang lahir dari pemahaman bahwa luka bukanlah akhir, melainkan guru yang bijaksana. Ia menatap perutnya, tempat anaknya tumbuh, dan merasakan bahwa setiap air mata yang jatuh selama bertahun-tahun kini menjadi sumber kekuatan yang menuntun langkahnya. Kekuatan spiritual Gendis kini memancar, mempengaruhi sekitarnya secara halus namun nyata. Fadil dan majikan mulai merasakan efek dari energi yang ia salurkan, ketidaknyamanan, penyesalan, dan rasa bersalah mereka semakin mendalam. Tanpa harus menghadapi mereka langsung, Gendis menyadari bahwa kekuatan dari luka batin bisa lebih efektif daripada kekerasan fisik. Ia mulai menyadari bahwa balas dendam bukan sekadar membalas kesalahan, tetapi mengembalikan keseimbangan. Setiap malam, doa dan niatnya untuk keadilan mengalir, seakan setiap kata dan energi yang ia salurkan menembus kesombongan dan pengabaian yang dulu membuatnya terluka. Gendis tidak lagi hidup dalam ketakutan atau rasa malu. Ia mulai menemukan kebahagiaan sederhana dalam merawat anaknya, menata rumah, dan membangun masa depan yang aman. Anak itu menjadi simbol hidup dan bukti bahwa dari penderitaan terdalam, lahir kekuatan yang mampu menaklukkan rasa sakit. Pada momen-momen tertentu, Gendis menatap bayangan masa lalu tanpa rasa dendam, hanya dengan kesadaran dan penerimaan. Ia tahu bahwa luka-luka itu akan selalu menjadi bagian dari dirinya, tetapi mereka kini memberinya pandangan hidup yang lebih tajam dan hati yang lebih tegar. Energi dan ketenangan batin Gendis membuatnya semakin bijaksana. Ia belajar memilih kapan harus bertindak dan kapan harus menunggu, memahami bahwa kekuatan sejati lahir dari kesabaran, pemahaman, dan keteguhan hati. Anak dan kehidupannya yang baru menjadi bukti nyata dari perubahan itu. Di penghujung hari, Gendis tersenyum menatap anaknya tidur nyenyak. Ia merasakan kedamaian yang tak tergantikan dan keyakinan bahwa ia mampu menghadapi dunia apapun. Luka, yang dulu membuatnya hancur kini menjadi sumber kekuatan terbesar, menguji dan membentuknya menjadi wanita yang tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dari setiap penderitaan yang dialami. Gendis duduk di beranda rumah kecilnya, menatap langit senja yang memancarkan cahaya kemasan. Angin lembut mengibaskan rambutnya, dan di pangkuannya, anaknya tertidur nyenyak. Hati Gendis terasa ringan, akhirnya ia merasakan kedamaian yang selama ini hanya bisa ia impikan di tengah luka dan penderitaan. Anak itu tumbuh menjadi simbol kekuatan dan harapan dalam hidupnya. Setiap senyum dan tawa yang keluar dari mulut mungil itu menghapus bayangan masa lalu yang kelam. Gendis menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari membalas dendam secara destruktif, melainkan dari kemampuan menghadapi rasa sakit dengan bijak dan memanfaatkannya sebagai pelajaran. Fadil, anak majikan yang pernah menyakitinya, kini merasakan akibat dari perbuatannya. Burung kesayangannya tetap tidak bisa terbang, dan rasa takut serta penyesalan yang terus menghantuinya menjadi pelajaran hidup yang tak terlupakan. Kekuasaan dan kesombongannya runtuh tanpa Gendis harus menghadapinya langsung. Bapak Harun dan istrinya pun mulai merasakan penyesalan yang mendalam.
Mereka sadar bahwa tindakan mereka memulangkan Gendis begitu saja telah menghancurkan kepercayaan dan membawa konsekuensi nyata ke dalam hidup mereka. Setiap malam, rasa bersalah itu menjadi teman mereka, mengingatkan bahwa ketidakadilan tidak bisa diabaikan begitu saja. Gendis tidak pernah merasa puas dengan penderitaan mereka, yang ia inginkan hanyalah keadilan. Dan keadilan itu telah tercapai dengan cara yang lebih bijak dan damai. Ia membuktikan bahwa seorang korban bisa mengubah luka menjadi kekuatan, memberikan pelajaran tanpa menghancurkan diri sendiri atau membiarkan kebencian menguasai hati. Hari-harinya kini diisi dengan tawa anaknya, pekerjaan yang bermakna, dan doa-doa yang menenangkan. Gendis membangun jaringan sosial yang hangat, belajar, dan mengembangkan diri. Setiap langkahnya adalah pengingat bahwa hidup bisa indah jika dipenuhi cinta, keberanian, dan kesabaran, meskipun masa lalu penuh luka. Di malam hari, Gendis menatap bintang-bintang dan berbisik dalam hati, "Kami selamat. Aku dan anakku akan terus berjalan, kuat dan bahagia." Ia merasakan kedamaian yang hakiki, mengetahui bahwa masa lalunya tidak lagi menentukan nasibnya. Luka dan penderitaan telah menjadi cahaya yang menuntunnya menuju kehidupan baru. Di akhir perjalanan panjangnya, Gendis tersenyum sambil memeluk anaknya lebih erat. Dendamnya telah memberi pelajaran bagi mereka yang salah, tanpa harus mengorbankan dirinya sendiri. Kini, hidupnya dan anaknya penuh dengan cahaya, cinta, dan harapan, menandai akhir bab kelam dan awal dari kehidupan yang sejati, bahagia, mandiri, dan penuh kekuatan.